Allah. Oh. Lanjut yang E ya. Nah, ini 1/pi ditambah dengan X/pi. Nah, di sini hasilnya gimana nih? Kan Pi itu kan konstanta ya. Itu kan konstanta. Itu 3,14 lah. Karena konstanta dia, kita abaikan aja dari turunannya. Jadi yang kita turunkan yang ini ya. Jadi ini kita turunkan hasilnya 3 X pangkat 2. Nah, yang ini turunannya berapa nih? 0 bang. 0 ya, benar. Ditambah dengan, nah yang ini kan konstanta nih, kita keluarin aja. Keluarin aja. Kita turunin si X-nya. X kita turunin jadi 1. ya jadi 1 ya. Jadi di sini hasilnya sama dengan 3 pi X pangkat 2 ditambah 1/pi. Kayak gitu. Habis itu, karena masih ada soal lagi ya, mungkin saya coba yang ini aja deh kali ya. Yang G, coba yang G. Yang G ini fx itu sama dengan 1/x pangkat 2 ditambah 1. Nah, tadi itu kita bisa menggunakan bentuk yang kayak gini kan. U/V. Yang kayak gini. Tapi kalau di sininya itu 1 doang, itu kita juga bisa ubah bentuknya. Jadi ini tuh kan seolah-olah kan pangkat 1 nih. Pangkat 1, cuma nggak ditulis. Nah, ini kita naikin ke atas. Jadinya kayak gini. Pangkat -1. Ya kan? Nah, tadi kalau di turunan tadi, itu kita itu dulu nih. Pangkatnya ini kita taruh ke depan kan. Kita taruh ke depan dulu. Di -1. Yang bawahnya ini tetap ya, ini dalam kurungnya. Yang di dalamnya kurungnya ini tetap. Pangkatnya dikurang 1. -1 dikurang 1. Jadi -2. Nah, karena ini tuh bentuknya kayak gini, kalau di aturan rantai, dalamnya ini kita turunkan juga. Dalamnya ini kalau kita turunkan hasilnya 2x. Ya kan? Ini sama dengan kita kali ke depan, jadi minus 2x. Terus yang ininya kita pilihin ke bawah. X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Kayak gitu. Tuh, kita juga bisa ngerjainnya kayak gini. Tahu kalau pengen pakai UV juga bisa. Itu aja mungkin ya untuk yang ini. Yang ini kita coba satu aja lah ya, karena waktunya mepet. Terus masih ada yang kita bahas juga. Nah, di sini gunakan ini dan aturan turunan untuk mencari nilai-nilai ini. Nah, jadi sin kalau kita turunkan hasilnya cos X. Cos X kalau kita turunkan menjadi min sin. Ya, jadi ini udah nggak asing lah harusnya. Kamu tinggal di sana. Iya. PP berarti. Nah, kita coba lihat yang A. Yang A ini dia bilang turunan dari kotangan X terhadap X. Ya. Turunan kotangan X terhadap X. Nah, kotangan itu sama dengan kotangan X ya. Kotangan X itu sama dengan cos dibagi sin. Ya, cos dibagi sin. Kalau tangan X itu berarti sin dibagi sama cos. Nah, ini di SMA ya, harusnya udah. Jadi kotangan itu cos X
bagi sin X. Berarti ini bisa kita tulis jadi kayak gini. D per dx dari yang ini ya, cos X dibagi sama sin X. Ya kan? Nah, ini tuh bisa kita lihat dia tuh berbentuk UV ya, U per V. Ya kan? Dimana di sini U-nya itu yang ini kan, U-nya itu sama dengan cos X. Terus V-nya itu sama dengan yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu sin X. Nah, ini kalau kita turunkan, U ini U ya. Berarti kan U aksen ya, kalau kita turunkan. Nah, kita turunkan nih cos X. Cos X kita turunkan jadi ini kan, berdasarkan yang ini, jadi min sin. Yang V aksen, kita turunkan menjadi ini ya, cos ya. Jadi dia cos X. Nah, berdasarkan rumus yang UV tadi, jadi U ini kita turunkan duluan, dikali sama yang bawahnya, dikurang yang bawahnya kita turunkan, dikali sama yang atasnya, dibagi yang bawahnya dipangkatkan 2. Ya kan? Saya nggak ngafal rumus ya, cuman saya ingat itunya aja. Cara yang mana tuh yang didulin diturunkan gitu. Kalau teman-teman mau ngafal ini juga nggak apa-apa gitu. Nah, U aksennya itu minus sin ya. U aksennya di sini minus sin. Sin X dikali V. V-nya itu yang ini, sin X. Habis itu dikurang V aksen. V aksennya itu ini, cos X. Dikali sama U. U-nya itu ini, cos X. Dibagi sama yang bawahnya. Yang bawahnya itu V. V itu kan ini ya, dikuadratkan. Ini sin X, kita kuadratkan. Nah, yang atas ini kalau kita kali ya, minus sin X dikali sin X. Jadi minus sin kuadrat X. Ya kan? Yang ini dikurang cos X dikali cos X. Jadi cos kuadrat X. Dibagi sama yang bawahnya ini. Jadi sin kuadrat X. Nah, terus kalau teman-teman masih ingat yang sebelumnya, itu ada bentuk yang kayak gini. Sin kuadrat X ditambah sama cos kuadrat X, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, ini trigonometri biasa. Jadi kita coba ubah ke sana ya ini. Sebenarnya sampai sini tuh udah selesai gitu. Udah selesai, cuman ini bisa kita lanjutkan lagi gitu. Jadi minusnya ini saya keluarin ya. Minusnya saya keluarin kayak gini. Ditambah cos kuadrat X dibagi sama yang bawahnya. Bawahnya ini sin kuadrat X. Ini kalau minusnya saya kali masuk hasilnya sama aja kayak yang di atasnya. Habis itu di sini ya, yang atas ini itu kan bentuknya sama nih kayak yang ini, ya kan? Dia 1 kan, berarti ini bisa kita tulis jadi sebagai sama dengan minus ininya hasilnya 1 dibagi sama sin kuadrat X. Nah, terus ini pengen saya keluarin lagi nih, minusnya saya keluarin keluar ya. Jadi ini tuh kayak gini, 1 per sini tuh sin. Sini sin X. Nah, kuadratnya bisa keluarin di sini. Sama aja ya. Bentuknya sama aja kayak yang di atas. Nah, bentuk 1 per sin ini itu sama dengan dia itu namanya apa ya? Cosecant ya. Jadi cosecant X. Ya gitu. Jadi di sini sama dengan minus cosecant X. Cosecant X karena dia dikuadratkan ya. Berarti di sini kuadrat. Buat nomor 7 yang ini tuh ya ini mah gampang aja ya. Ini sin X dikali sin X kan. Berarti nanti kita pakai aturan yang U dikali V. Terus yang ini itu ini bisa kita pakai ya ini pakai yang ini ya UV. Nah, terus yang ini tuh ini kan sama dengan 1 per sin ya. Ya turunin aja nih 1 per sin. Ya kan? Nah, kayak gitulah. Sekarang kita coba masuk ke yang terakhir ya. Aturan rantai nih. Nah, aturan rantai itu maksudnya gimana nih? Sebenarnya kita dari tadi udah make ya aturan rantai. Aturan rantai di sini tuh slide sebelumnya coba
dibuat lagi dibalik ini. Gimana? Udah Bang, cuman mau nge-SS doang. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, aturan rantai ini bukan orang yang dirantai supaya nggak kabur ya. Bukan kayak gitu ya. Jadi aturan rantai itu kita eh, gini ya. Kita tuh kalau aturan rantai itu kalau saya ya gampangnya itu luarnya dulu, luar diturunin, baru dalamnya diturunin. Dalam diturunin. Nah, maksudnya gimana nih? Luar diturunin, dalam diturunin. Nah, jadi di sinilah coba kita lihat di soalnya ya. Kita coba lihat aja. Jawab yang A. Yang A ini kan fx ya. Fx sama dengan ini 2x ditambah x pangkat 3 pangkat 101. Nah, maksud saya tadi, luar dulu diturunin. Luar dulu diturunin tuh maksudnya yang luarnya ini saya turunin ya. Yang ini kan kalau diturunkan pindah ke depan ya kan. 101 ya kan. Ininya tetap 2x ditambah x pangkat 3 pangkatnya dikurang 1 kan, di 100. Nah, ini diturunin luarnya dulu. Habis itu, kita kali sama turunan di dalamnya. Kayak saya bilang tadi, turunin luarnya dulu, baru turunin dalamnya. Nah, dalamnya ini diturunin. Kalau diturunkan, ini kan jadinya 2 ditambah sama ini itu 3x pangkat 2. Kayak gitu. Nah, ini udah selesai sih. Yang ini. Nah, itu aturan rantai. Sebenarnya dari tadi kita udah nyoba gitu. Pakai aturan rantai ini. Terus 6 menit lagi ya. Mungkin ini yang terakhir deh. Kita masuk ke yang ini sama aja ya nanti. Ini turunin dulu ke sini kan. Terus turunin dalamnya lah. Sekarang coba yang terakhir deh. Yang terakhir ini terkait dengan notasi turunan tingkat tinggi. Nah, ini maksudnya nih F aksen X. Ini turunan pertama. Bisa juga disimbolkan Y aksen. Atau bisa kayak gini lah. Terus juga DY per DX. Nah, turunan kedua ini F double aksen X. Jadi aksennya ada 2 gitu. Ininya aksennya ada 2. Ini kayak gini. Nah, ini kayak gini. Terus ketiga, aksennya ada 3. Keempat, aksennya ada 4 ya. Dan seterusnya sampai ke N. Nah, sekarang coba kita lihat yang ini. Yang ini, carilah DY per DX. Di ini maksudnya tuh turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, serta turunan ke N dari persamaan-persamaan berikut. Nah, sekarang kita coba yang A aja ya. Yang A. Ini terakhir deh. Jawab. Yang A itu kan Y sama dengan 1 per X pangkat 2. Ya kan? Nah, karena kita pengen menurunkannya ya, kalau turunan itu kan di sini kan ada ininya ya, ada D per DX-nya. Nah, kita kasih aja dia biar adil ya. Jadi kayak gini, D per DX. Nah, ini Y-nya tetap kita tulis di sini. Jadi saya tulis warna merah ya. Di sini Y sama dengan, nah di sini kita kasih juga. Kita kasih kayak gini, D per DX. Yang ini tetap ya merahnya. Saya tulis ulang. Ini yang merahnya 1 per X pangkat 2. Nah, yang ini kan udah berubah ya. Udah berubah jadi DY per DX. Nah, ini udah sesuai lah sama soal yang kita minta. Nah, ini berarti kita turunkan ya. Berarti ini kita turunkan. Nah, nurunkannya itu ya sama aja kayak yang tadi ya. Bisa kita pakai UV, atau ini kita naikin ke atas. Jadi kayak gini. X pangkat minus 2 ya kan. Kalau kita pindahin ke atas. Jadi di sini tuh DY per DX itu sama dengan ini pindah ke depan pangkatnya ya. Jadi minus 2 X. Nah, habis itu pangkatnya dikurang 1. Jadi minus 3. Kayak gitu. Yang pertama, turunan yang pertamanya. Habis itu, ini bisa kita ubah lagi jadi kayak gini. DY per DX sama dengan minus 2 X pangkat 3. Pangkatnya ke bawah ya. Terus, yang kedua ya, turunan kedua, ini tulisannya kayak gini ya. D kuadrat Y per DX kuadrat. Nah, berarti kita menurunkan yang ini terhadap X lagi. Jadi, D per DX, kita turunkan si ini. Yang hasil yang tadi, turunan pertamanya. 2 per X pangkat 3. Ini kita turunkan.
Jadi di sini sama dengan, ini naikin aja ke atas ya. Jadi minus 2, ini D per dx-nya. Ini X-nya pangkat minus 3. Kayak gitu. Nah, ini kalau kita turunkan kan ininya tetap nih. Ini tetap minus 2 dikali sama yang ininya. Pangkatnya ini minus 3, ya kan? Terus X pangkatnya ini dikurang 1. Jadi pangkat minus 4 ya. Jadi di sini sama dengan minus 2, ini minus 3, terus di sini per X pangkat 4. Nah, ini saya biarin aja dulu ya, karena kita mau nyari pola tertentu nih. Karena ada pola yang pengen kita cari. Ini biarin aja kayak gini. Terus turunan ketiga, ya kan? Turunan ketiga, dx pangkat 3 ini. Berarti kita menurunkan hasil ini terhadap x. Jadi bisa kita tulis kayak gini, d per dx. Nah, ini kan minus 2, kayak gini. Minus 3. Terus kita di bawahnya ini kan x pangkat 4 ya. Itu. Nah, ini bisa kita tulis kayak gini lah. D per dx itu minus 2, minus 3-nya tetap. X-nya kita naikin pangkatnya jadi pangkat minus 4. Itu. Nah, kalau berdasarkan turunan tadi, konstanta ini keluarin aja dari turunannya. 2, ini minus 3. Nah, yang kita turun itu yang ini. X pangkat minus 4. Pangkatnya pindah ke depan kan. Jadi minus 4. X pangkatnya dikurang 1. Minus 5. Jadi sehingga di sini tuh minus 2, minus 3, minus 4 per X pangkat 5. Ini D 3Y per DX pangkat 3. Nah, ini kenapa saya biarin kayak gini? Karena saya pengen mencari yang ini. Pola yang ini. Nah, berarti di sini kita bisa buat kesimpulan ya. Kalau turunannya itu 1, di sini tuh minus ya kan hasilnya. Hasilnya minus. Terus kalau turunan kedua, di sini hasilnya positif kan. Plus ya kan, minus kali minus. Kalau turunan ketiga, hasilnya dia di sini minus. Artinya kesimpulannya adalah kalau ganjil, di sini kan. Ganjil, berarti dia minus. Kalau genap, dia pasti plus. Plus 1. Anggaplah gitu. Jadi di sini bisa kita coba tulis Y per DXN. Nah, di sini berarti pasti pertama kali kita nurunin itu kan hasilnya kan ini ya. Jadi kita tulis kayak gini dulu. Gitu. Nah, berarti kan kalau kita nurunin itu kan pasti turunan pertama kan. Berarti kita kasih N kayak gitu. Kita anggap di sini N. Jadi kalau ininya 1, hasilnya kan negatif ya kan. Jadi enggak. Kalau di 1, turunan pertama hasilnya kan negatif. Jadi kayak gini lah. Kalau turunan kedua, berarti di sini 2 kan. Minus 1 pangkat 2 positif. Kayak gitu. Jadi kita buat ganjil genap kayak gini dulu. Nah, itu, ini, di sini tuh kita udah selesai ya yang negatif-negatifnya. Yang berikutnya di sini ada 2. Kalau perturunan pertama, dia hasilnya 2. Kalau turunan kedua, dia ada 2 sama 3. Turunan ketiga, dia ada 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa bentuk pola juga. Gitu. Jadi polanya N ditambah 1. Jadi kalau 1 kan, 1 ditambah 1 kan 2 gitu kan. Terus kalau 2 di sini tuh ada 3-nya lah gitu kan. Di sini 2 tambah 1 3. Nah, tapi di sini kita faktorialkan. Tuh. Jadi ini faktorial bagi sama yang bawahnya ini kan X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5. Nah, ini bisa kita tulis yaitu N ditambah 2. Ya benar, N ditambah 2. Tambah 2. Kayak gitu. Jadi turunan KN-nya adalah kayak gini bentuk persamaan. Faktorial ini, jangan bingung ya. Faktorial itu, kalau misalkan 3 faktorial, berarti kan 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial, 4 ya kali 2 kali 1. Jadi ini turunan KN-nya. Oke, mungkin itu aja lah ya tutorial kita. Ada pertanyaan nggak? Ada Prodi ya. Stop aja. Pusing juga kan. Ini recordnya saya stop.